Dari bacaan kita pada saat ini, karena bulan ini diperingati sebagai Hari Pendidikan di Gereja Toraja Mamasa, maka tema seragam yang diangkat pada hari ini adalah keluarga basis karakter beriman. Keluarga basis karakter beriman. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, keluarga. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka ini adalah hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, karena semua orang punya keluarga. Keluarga merupakan komunitas terkecil yang di dalamnya terdiri dari keluarga inti, ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Nah, melalui keluarga inilah proses pendidikan yang pertama terjadi. Karena itu tidak salah kalau ada sebuah kalimat yang sering kita dengar itu yang mengatakan bahwa keluarga atau orang tua adalah guru pertama. Karena keluarga menjadi basis pertama, keluarga menjadi tempat pertama terjadinya sebuah proses pendidikan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga. Semua yang ditampilkan oleh anak-anak, baik itu karakternya, baik itu sifatnya, baik itu watak dan imannya sekalipun, itu diperoleh melalui pendidikan dalam keluarga. Karena itu ada kalimat yang mengatakan, kalau bahasa nusunya saya tidak tahu bahasa di sini, bahasanya begini, larono umboro kanani buah kayu. Karena itu memang sangat dekat dengan keluarga. Nah, peran orang tua sebagai pendidik bagi anak dalam keluarga merupakan mandat yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4-9 bacaan kita ini memaparkan perintah Allah kepada orang tua, sifat sejak dari keluarga umat Israel. Jadi ini adalah perintah Allah kepada orang tua sejak dari umat Israel pada saat itu sebagai umat pilihan Tuhan. Di mana pada saat itu Allah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat kepada anak-anak mereka. Implementasi dari mandat Allah yang dipenuhi oleh orang tua ini diharapkan agar anak-anak dapat mengenal Allah, anak-anak dapat mengikuti perintah Allah dan hidup di dalam perintah itu. Kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di sini berbicara tentang bagaimana memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Melalui Musa dalam bacaan kita, Allah memerintahkan umat Israel untuk memperkenalkan pribadi Allah kepada anak-anak mereka dan kemudian mengajarkan anak mereka untuk saling mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi pada saat itu Musa diberikan mandat untuk memerintahkan orang Israel untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk saling mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam kehidupannya anak-anak, kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah, jangan pernah sekali-kali dikuan kuma, kalau nak pukul kau pukul juga. Tidak, tapi ajar anak-anak untuk saling mengampuni. Tidak begitu dia nak, kan teman tak, kalau sudah itu sudah nih. Tapi ternyata ini hal yang lumrah dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Anak kakak sama anak tak, kalau saya itu nak cakar, ku cakar juga. Itu adalah hal yang salah dan mestinya itu ditinggalkan sejak sekarang. Kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sini berbicara tentang bagaimana mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Bagian ini, ayat ini menekankan tentang metode atau cara bagaimana orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak secara terus-menerus. Jangan hanya 1 atau 2 kali lalu berhenti. Tapi dalam metodenya ini terjadi metode pengulangan secara berkali-kali. Naku atau teraya tolenari manasa. Jadi kalau kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, dan nadikwa kuma, maka syam dikwa pisan, makan aduk atau ya makan. Tapi tidak,
harus diajarkan secara berulang-ulang. Alena berulang-ulang mau pak saya kena perangi, apalagi dikwa makan napisan makan. Tapi harus diajarkan secara berulang-ulang. Bahkan dalam ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mak loko ki dipukadan nilako, menono ki dipukadan nilako, bahkan berbaring sebelum tidur dipukadan nilako, milik tadi pukadan non. Jadi firman Tuhan mengatakan, jadi tidak ada itu yang dikatakan makan nadu kata di pisan dadi nih, kela maka dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan secara berulang-ulang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, untuk menjadikan keluarga sebagai basis karakter iman, maka yang pertama, perlu ada kesadaran orang tua dalam tugas tanggung jawab sebagai wakil Allah. Perlu kita ketahui bahwa peran orang tua sebagai pendidik bagi anak dalam keluarga bukan hanya memenuhi tanggung jawab dari akibat pernikahan, melainkan juga harus diterima sebagai mandat yang diberikan langsung oleh Allah. Karena itu, orang tua harus punya kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan dalam ketekunan sebagai pendidik utama, dan keluarga harus mampu menjadi sekolah iman bagi anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak hanya memiliki pengetahuan yang tinggi tentang dunia ini, tetapi mereka juga harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang firman Tuhan. Aku mau ragai nake juara 1 tarui, S1, S2, S3, SS sampai S-teler, sapo marosok malam gereja, malosok malam kumpulan pemuda, malosok ikut persekutuan dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan tentang dunia ini dan pengetahuan akan Tuhan harus berjalan bersama-sama. Kemudian, orang tua sebagai role model dalam teladan hidup beriman. Kehadiran orang tua bagi anak-anak adalah role model. Role model itu sebagai contoh, panutan, teladan, dan sebagainya. Karena orang tua adalah role model bagi anak-anaknya dalam mengasihi Allah, mengikuti perintah Allah, dan hidup dalam jalan Allah. Karena itu sebagai orang tua, jangan suruh anak-anakmu baca Alkitab kalau kau sendiri tidak pernah baca Alkitab. Ini dalam konteks orang tua yang bisa baca. Jangan menuntut anak-anakmu untuk hidup dalam kasih, berkata lemah lembut, kalau ternyata rumah tempat dia dibesarkan anggap bang minarangi kalimat-kalimat kasar. Kalau ternyata rumah tempat dia dibesarkan selalu ada pertengkaran. Jangan tuntut anakmu, hei kalau bicara sama orang tua nak, bicara yang baik-baik. Siapa akan orang yang lobongi? Anggami kalimat-kalimat yang tinggi. Jadi mesti orang tua harus jadi contoh, orang tua harus jadi role model bagi anak-anaknya. Karena itu mari ajarkan dan berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ini bukan hanya berlaku untuk para orang tua saat ini, tetapi ini berlaku untuk kita semua. Ada calon orang tua yang mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan sudah jadi ayah dan ibu. Jadi jangan yang mudah-mudah mengatakan ayat firman Tuhan hari ini berbicara hanya untuk orang tua. Tapi ini juga berbicara untuk kita semua sebagai calon orang tua. Kita tidak tahu ternyata besok atau lusa kita sudah menjadi orang tua. Jadi alangkah baiknya dipersiapkan sejak awal. Nah, tapi ada yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang tua yang di dalamnya sebagai sekolah iman itu. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau ternyata belum selesai ibadah kita sudah pulang. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau ternyata masan Pak Pendeta, Bu Pendeta, hamba Tuhan, mak khotbah, laki salian. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau ada kebaktian lalu kita tidur di rumah. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau ada kebaktian kita sibuk di tempat lain tanpa merasa bersalah. Apa yang
yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau ternyata kita sendiri belum dekat dengan Tuhan, kalau ternyata kita sendiri belum setia kepada Tuhan. Karena itu, mari bangun dan bentuk keluarga kita sebagai lingkungan beriman. Mari wariskan tradisi-tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang baik untuk mereka. Logikanya begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak mungkin mewariskan sawah untuk anak-anak kita kalau kita tidak punya sawah. Begitu juga kita tidak mungkin bisa mengajarkan tentang kasih Tuhan kepada anak-anak kita kalau ternyata kita sendiri tidak tahu bagaimana kasih Tuhan itu. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Mari perlengkapi diri kita masing-masing untuk menjadikan keluarga kita sebagai sekolah iman yang baik, yang terus memperkenalkan Tuhan dan kasih-Nya kepada anak-anak kita. Satu hal yang juga perlu digarisbawahi sebagai orang tua, dan saya ini kalimat yang lumrah yang sering kita dengar tapi sangat salah. Anak palaku ipea kesalahan baru dikwa ya raka cuna pacuduakko. Apa itu kayak yang naajarkan guru sekolah minggumu di sekolah minggu? Ya, jangan sekali-kali. Jangan menyalahkan guru sekolah minggu, karena sekolah minggu hanya satu kali bertemu dalam satu minggu, tetapi orang tua berhari-hari. Dan kok ya raka tu napatudakko guru sekolah minggu di sekolah minggu. Itu hal yang menurut saya sangat salah kalau itu dikatakan kepada anak-anak, karena tanggung jawab yang sepenuhnya itu ada pada orang tua. Dan mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya mau mengatakan bahwa keluarga adalah universitas terhebat di dunia ini. Keluarga adalah kampus, dan bagaimana mahasiswanya menyelesaikannya dengan baik itu ditentukan oleh kualitas para dosennya. Dan dosennya itu adalah kita sebagai orang tua. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersatu teduh.